Puji Tuhan. Salam. Kita bersyukur boleh ada di malam ini. Sampai seminggu ke depan kita boleh taat untuk berdoa bersama-sama. Kita menepati janji Tuhan akan memberikan kuasa kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita satu pujian dan syukurku ku bawa padamu. Rasa puji dan syukur mesti selalu ada dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tadi dikatakan, ku tahu hidupku berharga di mata Tuhan. Seberapa harga itu? Harganya adalah kematian Tuhan. Dia rela mati bagi kita, orang yang penuh berdosa. Dia mau selamatkan. Jadi harga keselamatan itu sangat mahal. Kita harus hargai diri kita sampai nanti kita memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Kita nggak lagi pujian ini, kita selalu
Bersyukur karena kita dihargai oleh Tuhan, walaupun kita hanyalah lembu tanah yang tidak berarti sepertinya, tapi kita ada roh di mana kita akan bertemu dengan Dia. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kami bersyukur Tuhan, ku bawa padamu dengan hati, ku persembahkan, sadar bila refren pujian ini, ku tahu hidupku adalah penyembahan, sifat menyembah, sifat tunduk kepada Tuhan. Kenapa kita tunduk? Karena kita dihargai oleh Tuhan, ya, berharga di mata Tuhan. Berharga bukan karena kita ada kelebihan, bukan karena kita kaya, karena kita tampan, bukan. Tetapi memang
ketika Allah menciptakan segala-galanya hanya kepada manusia, setelah selesai diciptakan manusia itu, dia katakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Hanya ketika selesai menciptakan manusia, dia katakan sungguh amat baik. Karena apa? Hewan diciptakan seperti itu dan sebagainya, tapi manusia diciptakan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Itu sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak biarkan. Dia rela mati bagi kita. Kita harus hargai dalam hidup penyembahan. Tidak saja kita menyembah malam hari ini, tapi kita dalam hidup kita selalu kita tunduk kepada pimpinan Tuhan. Hanya refresh saja kita angkat pujian ini, kita akan mulai pujian kita malam ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Pastikan saudara dalam malam ini benar-benar menyembah Tuhan dalam roh. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang sungguh dasar, Allah kami yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus, atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami datang Tuhan pada malam hari ini di rumah-Mu yang kudus itu. Tak lain tak bukan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini Tuhan tidak sia-sia, melainkan ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Itulah yang kami inginkan ya Bapa di sorga. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan rendah hati Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus.
di mana Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kami. Sekalipun kami Tuhan, kadangkala Tuhan tidak mengindahkan atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kami. Itulah yang kami Tuhan mau datang pada malam hari ini di hadapan-Mu, mengucapkan banyak terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga ibadah kami nantinya Tuhan selesainya, kami hanya mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus-Mu boleh tercurah di tempat ini, berembuslah Engkau Roh Kudus di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami tak lupa Tuhan berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang memandu kami Tuhan di dalam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupannya. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak diisi oleh sebagian dari firman Tuhan yang mau uraikan oleh hamba-Mu ini. Tuhan tuntun bimbing hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang berkata-kata, sehingga Tuhan kami boleh mendengarkan Tuhan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak menerima Roh Kudus-Mu pada malam hari ini. Inilah doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau Allah Bapa di sorga, dulu sekarang kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ketika kita mengalami kesulitan dan kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab seperti yang kita inginkan, kita seringkali menjauh daripada Tuhan. Kita berkata dalam hati kita, Tuhan begitu tega, tidak menolong kami sekian lama. Seolah-olah Tuhan itu jauh, saudara. Kita mengatakan Tuhan itu bersembunyi, meninggalkan kita. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Bukan manusia, bukan Allah yang bersembunyi, tapi manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi ketakutan. Mereka mulai bersembunyi. Dan tiba-tiba Tuhan berjalan di Taman Eden, melangkahkan kakinya. Biasanya langsung bertemu dengan Adam dan Hawa. Tuhan mencari manusia ciptaannya itu, tidak ada. Kemudian Allah berfirman, Adam, Adam, di mana engkau? Jadi manusia yang bersembunyi karena dosanya. Kita seringkali bersembunyi di balik dosa kita. Dan akhirnya Adam menjawab, aku takut, aku malu, karena aku telanjang. Dari mana kau tahu seperti itu? Apa yang kau lakukan? Aku telah melanggar firman-Mu, memakan buah itu. Kenapa? Ketika aku mendengar langkah kaki-Mu dalam taman, aku menjadi takut. Yang bersembunyi bukan Tuhan. Tuhan tetap ingin mencari dan mencari kita. Tapi sayang kita yang bersembunyi, saudara. Kita yang tidak mau datang. Jadi mari saudara, jangan pernah katakan Tuhan tidak baik. Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Dia hanya sejauh doa. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih
diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Bagi Tuhan tidak ada hambatan untuk bisa mengerjakan sesuatu. Tidak ada satu kuasa yang bisa menghalanginya. Yang menjadi penghalang seringkali adalah justru pelanggaran kita. Ya, yang menjadi penghalang untuk doa-doa kita seringkali adalah dosa kita. Tapi ketahuilah tak terbatas juga kasih Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, Dia bisa mengampuni. Kita dengar tadi pagi khotbah bagaimana Rasul Paulus menjadi rasul, dia mantan penjahat karena doa Stefanus. Ampuni, dia sebagai saksi, ya pegang baju orang sebagai saksi-saksi memfitnah Stefanus. Doa Stefanus, ampuni, akhirnya dia tangkap. Jadi penghalang adalah dosa kita, tapi kasih Tuhan akan terus menolong kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saudara akan berdoa lagi malam ini. Murid-murid berdoa diuji oleh Tuhan. Hari pertama belum dapat, hari kedua belum dapat, hari ke-50 baru dapat. Sekarang tidak tunggu saudara, sebab Roh Kudus itu sudah ada di bumi ini, ingin memenuhi kita. Bukan lagi di surga dinanti-nantikan, ada di bumi ini. Dia menanti kita, mengundang Dia untuk masuk di hati kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Setiap doa pasti dijawab Tuhan. Amin. Setiap doa pasti dijawab karena Tuhan kita tidak terbatas.
pujian ini bukan sekedar pujian. Untuk dijawab doa, nomor satu percaya. Kalau saudara nggak yakin, untuk setiap ucapan doa saudara, ngapain capek-capek datang? Kok nggak yakin? Buang waktu. Ya, mesti ada kepercayaan, yaitu iman. Ada orang, bukan orang Yahudi, dia sakit. Tuhan Yesus katakan demikian, tidak layak, ya, makanan dikasih sama anjing. Jadi di luar Yahudi itu seperti anjing. Tapi orang itu berkata, bukankah anjing itu makan remah-remahnya? Akhirnya Tuhan bilang, imanmu luar biasa, sembuh anakmu. Jadi nomor satu percaya. Percaya itu melewati batas-batas, melewati batas waktu ruang. Pertama percaya. Tapi jangan lupa, jangan hanya percaya. Yang kedua, apa dikatakan? Berdoa. Nah, ini malam ini dikatakan kuasamu, rohmu. Namun rohmu ya Tuhan. Roh Tuhan menyatu dengan roh kita, berdoa dalam roh, dengan keluhan yang tidak terucapkan. Masuk dalam alam dimensi roh, nggak hanya mulut kita yang biasa dengan akal pikiran, masuk dalam dimensi roh. Karena Allah itu roh, menyembahnya juga pakai roh kita. Roh kita menyatu dengan roh Allah, saudara. Ada pasti permohonan doa. Ada yang anaknya dikatakan sekian tahun nggak pernah mau ke gereja. Pertama, ada percaya dari orang tua bahwa anaknya akan datang ke gereja. Yang kedua, memang harus didoakan. Yang ketiga apa? Ingatkan selalu anaknya. Kasih penjelasan. Yang hanya doa. Satu rumah sama kita, makan susah duka sama, tapi nggak sama di gereja. Di dunia sama, di surga nggak sama, kan ngeri begitu. Ya. Nah, sebut namanya terus dalam doa, ingatkan dia tiap hari, amal. Yang Bapak inginkan bukan sekedar apa yang kau kasih buat kita, kan begitu. Ya, bukan hanya itu, amal. Kita perlu Tuhan. Kau tak bisa jalan sendiri, bagaimanapun kau perlu pendeta itu. Kalau kau nanti kawin bagaimana? Perlu diingatkan begitu. Kalau ada apa-apa, kita bukan hidup dari PT. Kita hidup dari siapa? Tuhan. PT bisa mati dibikinnya kalau udah kerjanya itu. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Demikian juga katanya yang sakit ini, yakin doa 10 malam, ya sembuh. Kita harus percaya. Ngapain capek-capek kalau nggak percaya? Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Angkat lagi pujian ini, saudara. Tak terbatas, tak ada batasnya. Semua dapat
masuk dalam pujian sukacita. Hari ini tema yang kita mau dengar adalah mengenai pentingnya dibaptis. Pentingnya dibaptis. Ada 3 baptisan. Yang paling sulit adalah baptisan api. Kita nanti akan melihat uraian itu, kenapa perlu baptisan itu, apa maknanya. Ya, kenapa mesti ada perintah itu, apa artinya. Kita akan satu pujian sukacita dulu. Bangkit serukan nama Yesus. Ketika malaikat datang kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, dia katakan sebut namanya Yesus, nama yang berkuasa. Nama itu disebutkan ketika orang berdoa. Kita selalu katakan dalam nama Yesus, ya, nama yang berkuasa. Ketika kita mengusir setan juga begitu, dalam nama Yesus, kita tengking dalam nama Yesus. Murid-murid ketika melakukan mujizat, ya, dikatakan bangkit dalam nama Yesus, bangkit. Penyakitmu sembuh dalam nama Yesus. Mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Luar biasa, saudara. Tapi kita harus percaya dan dekat dengan Dia, sehingga nama itu bisa kita pakai, saudara, untuk menolong kita, saudara. Sehingga kita menjadi orang yang disebut lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita akan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa Dia. Jika
menggambarkan Roh Kudus itu juga seperti api. Kita tahu fungsi api selain penerang, dia bisa melakukan sesuatu perkara. Dia kecil tapi bisa membakar hutan. Dia bisa melakukan apa saja. Itulah api. Jangan sempat padam api itu, saudara, di hati kita, api Roh Kudus. Teruslah bernyala melalui doa kita, saudara. Kita akan menikmati firman Tuhan yang selalu memberikan pengajaran kepada kita. Siapkan hati kita. Engkau Tuhan yang setia. Semua nyanyian ini adalah doa kami. Semua nyanyian ini adalah rasa syukur hormat kami kepada Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu itu Tuhan. Kami percayakan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami percaya Engkau ada untuk mendengar doa kami, permohonan kami. Sebab semua jawaban ada pada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus menerangi dalam hati kami. Tidak saja kami mengerti Tuhan, tapi kami mau melakukannya dengan berani, dengan iman. Sebab Tuhan yang memberkati. Sebab Tuhan yang menyembuhkan kami. Sebab Tuhan yang memulihkan kami. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sejenak membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 3 ayat
7 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat ini, saudara perhatikan Alkitab secara masing-masing. Injil Matius pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Inilah Injil Tuhan Yesus melalui Rasul Matius mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis. Jadi sebelum Kristen sudah ada tradisi membaptis. Kita tidak mengikuti baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah tentang pentingnya pertobatan. Sebab Yohanes lahir untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Tuhan Yesus, hanya membuka jalan. Dia menekankan pentingnya pertobatan, bukan baptisannya yang penting, pertobatan. Sebab satu kali Tuhan akan menyelidiki setiap orang. Dikatakan siapa yang tidak menghasilkan buah pertobatan akan ditebang. Artinya tidak menghasilkan buah yang baik. Manusia itu dianggap seperti pohon. Kadang kita lemah, tumbang, jatuh, harus opnam. Seperti pohon, duduk, tidur, nggak bisa apa-apa. Ada orang-orang Farisi mau minta dibaptis, tapi Yohanes katakan baptisan itu gampang, tapi yang penting pertobatannya. Hasilkanlah yang sesuai dengan pertobatan. Diingatkan seperti itu kepada mereka, saudara. Selanjutnya dia berkata dalam ayat ini, "Aku membaptis kamu dengan air." Dia menceritakan diri dia, tugas dia membaptis orang dengan wadah yang dipakai, media yang dipakai dalam membaptis itu. Kata membaptis mencelupkan. Aku mencelupkanmu, aku menenggelamkanmu, aku menyelamkanmu, aku menutupimu. Itu arti baptis, dicelup. Dicelup itu macam-macam, ada pakai wadah ini. Kadang-kadang wadah membaptis atau mencelup itu bisanya mencelup baju, mewarnai. Itu kan semuanya harus masuk kain itu. Untuk bisa warna merah, masukkan ke cairan warna merah, semua masuk berubah menjadi merah. Wadahnya adalah zat cair. Demikian juga aku membaptis engkau dengan wadah air. Itulah air Sungai Yordan. Sebagai apa? Sebagai tanda. Hanya tanda aja itu baptisan itu. Tanda apa? Tanda udah bertobat. Jadi kalau orang udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dari dirinya, berarti dia tidak lagi memiliki Allah yang lain. Percaya akan korban darah Yesus, mati bagi dia, oleh darahnya dia disucikan. Dia tidak mau lagi hidup dalam dosa. Dia perlu dibaptis. Tanda pertobatan.
Jadi untuk menyatakan kita sebagai anak Tuhan yang udah dewasa, udah mengerti, tinggalkan hidup yang lama, bertobat. Simbolnya adalah dibaptis sebagai tanda. Kalimat itu tanda, simbol. Jadi artinya kita mengumumkan sama orang, woi, dulu aku penyembah berhala, dulu aku nggak kenal Tuhan. Aku sekarang sudah Kristen, mengikut Tuhan. Tandanya, aku udah dibaptis. Itu sebabnya itu adalah datang dari diri sendiri. Jadi baptisan bukan syarat buat nikah ya, salah. Itu tanda kita udah bertobat. Selanjutnya dia berkata, akan datang yang kemudian yang lebih berkuasa dari aku. Dia mengatakan bahwa Yohanes punya kuasa. Yohanes Pembaptis itu punya kuasa, sehingga orang banyak takut. Urapannya luar biasa. Sebab ketika dia masih di dalam rahim ibunya, Elizabeth, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia dipenuhi Roh Kudus. Jadi kuasanya luar biasa Yohanes Pembaptis ini. Itu sebabnya ketika Maria datang dengan hamil mengandung Tuhan Yesus, itu bayi yaitu Yohanes Pembaptis dalam rahim Elizabeth bergejolak menyembah kepada Tuhan Yesus, menyambut. Jadi dia dari awal orang tuanya pun penuh dengan Roh Kudus. Elizabeth mengandung, dikatakan mereka tidak boleh menyentuh anggur selama hamil, karena bayi dalam kandungan itu Yohanes Pembaptis kudus, udah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi katakan dia yang datang kemudian lebih berkuasa daripadaku. Ada kuasa Roh Kudus pada Yohanes Pembaptis, tapi ada kuasa yang lebih besar lagi. Saking besarnya kuasanya, jadi pembantunya saja, helper, zaman dulu ada pembantu khusus. Jadi kalau Tuhan lagi datang, buka sepatu aja pun mesti pembantu. Bukakan, siapkan ini, cucinya apa semua. Itu pembantu tugasnya. Nah, untuk jadi pembantunya Tuhan Yesus, hanya buka kasurnya, sepatunya aja tidak layak. Artinya menggambarkan betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa kudusnya, betapa berkuasanya Tuhan Yesus itu. Sampai membuka tali kasurnya pun, membuka sepatunya pun tidak layak. Kalau aku membaptis kalian dengan memakai air sebagai tanda kalian sudah bertobat, dia akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Artinya begini, Tuhan Yesus akan membaptis kalian dengan memakai wadah Roh Kudus. Jadi yang membaptis saudara untuk penuh Roh Kudus, menyiram, memenuhi saudara dengan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus, bukan Bapak Gembala. Itu Tuhan yang mencurahkan Rohnya. Jadi Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia datang kemudian akan membaptismu dengan Roh Kudus. Jadi kita ditenggelamkan. Itu Tuhan Yesus yang bekerja. Jadi baptisan Roh Kudus ini adalah baptisan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, aku tidak tinggalkan engkau yatim piatu, aku kirimkan dia. Itulah melalui pembaptisan itu. Dan yang kedua, selanjutnya dikatakan tugas Tuhan Yesus membaptis dengan api. Ini yang paling mengerikan. Bagaimana membaptis dengan api? Jadi kalau saudara sudah benar-benar mengerti akan cinta Tuhan, sungguh-sungguh mau mengiring Tuhan, mau melayani, pemuda, remaja, atau siapapun yang belum dibaptis, tandanya saudara anak Tuhan, itu harus ada tanda itu, dibaptis dengan air. Kenapa pentingnya baptisan air ini? Di situ kita mengikrarkan diri menjadi sama di dalam kematian Tuhan, dikuburkan. Menjadi sama dalam kebangkitan Tuhan nanti ketika kita bangkit daripada air itu. Dan semua dosa kita itu disucikan melalui kolam baptisan itu sebagai gambaran daripada darah Yesus. Disucikan oleh darah Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa artinya? Lahir baru. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, kita kan sudah lahir semua. Ya, karena fisik sudah lahir, sudah pada tua malahan. Tapi dikatakan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita kan lahir untuk ada di dunia. Udah.
Tapi bagaimana untuk muncul di surga? Harus lahir lagi. Itulah hidup baru. Hidup baru, air dan roh. Air menggambarkan darah Yesus. Kita seolah-olah lahir kembali. Saudara boleh bayangkan, kalau orang itu syaratnya mau lahir dari olah sedemikian rupa, digambarkan dengan air manusia itu. Awalnya dari air sehingga menjadi manusia. Ini gambaran daripada air, gambaran darah kehidupan yaitu Yesus. Rohnya itu roh kehidupan. Artinya kita harus bertobat, hidup yang baru. Dan ketika kita hidup yang baru, dikatakan manusia yang lama kita kuburkan. Itulah dalam simbol baptisan itu. Mati semua dosa kita. Dari mulai lahir kita sampai peristiwa baptisan itu, dosa kita semua ditenggelamkan di air baptisan. Dan kita bangkit menjadi hidup yang baru. Kita bertobat, dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru untuk kerajaan surga. Kalau kita lahir di dunia kan untuk di dunia, lahir dari orang tua kita untuk di dunia, tapi untuk di surga kita harus hidup baru, saudara. Itu sebenarnya dikatakan barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, hidup baru, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini menggenapi firman Tuhan yang mengatakan tentang pentingnya baptisan air itu. Kitab Roma pasal 6. Itu urut-urutannya ya, hidup baru, terus baptisan Roh Kudus. Ada kalanya orang udah baptisan Roh Kudus tapi belum baptisan air. Ada beberapa seperti itu. Tapi kita harus mengingat tanda kita bertobat, udah percaya Yesus, kita memang harus menerima baptisan air. Kitab Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis, yang berasal dibaptis, yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Dikuburkan. Tuhan Yesus telah dikuburkan dan Dia telah bangkit. Jadi ketika kita menerima baptisan itu, semua dosa kita, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Makanya kita ketika dibaptis itu ditelentangkan depan orang mati, bukan telungkupkan, bukan juga jongkok-jongkok. Karena gambar kematian, umumnya orang kalau mati dibaringkan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Itulah tadi lahir baru tadi, bertobat. Jadi jangan tunggu. Itu nomor satu pentingnya, itu mengikrarkan diri, aku udah anak Tuhan, sebagai tanda pertobatan. Dibaptis itu mengikrarkan diri sama dunia, aku telah mati bersama Tuhan dalam baptisan itu, dan aku nanti akan bangkit juga bersama-sama dengan Tuhan, tinggal di sorga. Jadi sangat penting sebagai tanda kita mau berubah. Kita umumkan kepada orang. Walaupun saudara udah cukup dewasa tapi belum dibaptis, di gereja kita, walau udah nenek-nenek, tapi dia belum dibaptis, ketika dia masuk dalam keyakinan iman akan isi firman Tuhan ini, dibaptis juga walau udah bercucu. Amin. Amin. Karena menjadi sama dalam kematian Tuhan Yesus. Itu yang kita tiru sebagai tanda pertobatan. Kita udah hidup baru, udah mengerti. Jadi baptisan hanya sah ketika kita telah dewasa, saudara. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Apa artinya baptisan Roh Kudus? Sama seperti baptisan air, wadahnya air, kita tenggelam.
Baptisan Roh Kudus dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang mencurahkan kuasanya sehingga kita tenggelam. Ibaratnya saudara, kalau ada satu botol, ini kebetulan saja dia ada di sini ya, minuman Pak Gumala ya. Ini ada kebetulan isinya segini, ini nggak penuh. Ini gambaran, misalnya kalau digambarkan itu seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita dimeteraikan, ada. Tapi kalau penuh Roh Kudus, ini botol ini tenggelam dalam satu wadah. Semua. Jadi semua dalamnya, isi luarnya semua tenggelam. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Nggak hanya sedikit. Jadi kalau ini masuk, semua kan semua masuk. Semua isinya kiri kanan supaya dimasukkan dalam satu ember yang besar. Begitulah disebut dengan baptisan Roh Kudus atau penuh Roh Kudus. Dia akan memimpin kita. Dengan catatan apa yang disebut adalah kita baptisan air itu menyangkut badan. Badan yang terasa. Waktu datang kita pakai baju kering semuanya. Ketika kita masuk di kolam itu, di sungai atau di laut itu menjadi basah. Nyata kita telah ditenggelamkan. Dan nyata kita telah bangkit keluar. Itu dalam alam fisik badan. Dan orang bisa melihat. Dia tadi udah dibaptis, lihat itu udah basah bajunya. Orang bisa melihat. Demikian juga baptisan yang diberikan oleh Roh Kudus, bentuk roh. Namanya juga roh, nggak kelihatan. Seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat dibaptis dalam roh? Itu terlihat daripada bahasanya. Baptisan Roh Kudus hanya sekali. Dan tandanya mesti berbahasa roh. Tapi karunia berbahasa roh itu adalah satu karunia yang harus diminta. Harus diminta. Tujuannya adalah supaya kita membangun iman kita dengan menggunakan berdoa di dalam bahasa roh. Berdoa di dalam bahasa roh. Jadi nggak semua orang dapat kecuali diminta. Jadi berbahasa roh itu pertama ketika dibaptis harus berbahasa roh. Dan sekali saja. Dan selanjutnya kita berdoa meminta Tuhan beri aku karunia berbahasa roh supaya aku dibangun imanku. Itu ditulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 7 saudara. Pentingnya kita menerima karunia Roh Kudus ini. Kalau kita udah penuh Roh Kudus, ada macam-macam fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita minta kepada Tuhan. Satu Korintus pasal 12. Saya mulai dari ayat yang ke-7, ada 9 yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Itu Roh Kudus yang berikan karunia itu. Kalau dia berbicara penuh hikmat dari Roh Kudus, sangat memberkati orang kalau dia berbicara. Orang nggak tahu bagaimana untuk menolong itu, tapi ketika dia berkata dengan kata-kata dia, orang menjadi tunduk, orang menjadi takut, orang menjadi taat, orang menjadi bertobat, orang menjadi ingat Tuhan. Kata-katanya penuh hikmat, diurapi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Sulit dapat ini, tapi itu diberikan oleh Roh Kudus. Minta karunia yang pertama ini. Karunia yang kedua, dan kepada yang lain lagi, roh yang sama, jadi Roh Kudus memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa pengetahuan ini? Yang orang tidak tahu dikasih tahu sama Roh Kudus sama dia. Sehingga bisa mengingatkan orang. Entah dari mana dia tahu, dia ucapkan. Sehingga orang menyadari tentang sesuatu hal. Dia punya karunia pengetahuan itu dari Roh Kudus.
Itu sebabnya kadang-kadang kita terpukul dengan kata-kata, kok tahu om itu ya? Kok tahu dia? Kok tahu mamaku ya? Karunia pengetahuan. Selanjutnya adalah yang ketiga. Dan kepada yang lain, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ini dia, iman. Jadi sini adalah iman, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi imannya sangat kuat, dia pasti dapat. Itu sebabnya tambahkanlah iman kami. Kata beberapa orang, tambahkanlah iman. Itu pun dari Roh Kudus. Minta iman sama Tuhan. Itu disebut dengan karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini versi Pastor Andi Simon. Banyak yang lain lagi. Kerjanya itu terus. Mana-mana. Kalau memang itu Roh Kudus ya. Pokoknya dia kalau nggak mengerjakan itu karunianya, rasanya itu nggak tenang. Jangan cari orang. Seperti murid-murid itu, rasul-rasul, mereka selalu berjalan untuk menyembuhkan orang. Itu karunia daripada Roh Kudus. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Apa ini mujizat? Lain dengan kesembuhan. Mujizat yang gak mungkin. Dalam perhitungan orang itu pasti mati. Pasti mati. Tapi dia bisa melakukan mujizat, orang itu bangkit. Dalam perhitungan orang itu, dalam kecelakaan itu, maut, pasti maut. Secara medis, kalau lihat dari tuburukannya, apa-apanya pasti mati, hancur. Mobilnya hancur, semua hancur. Tetapi ada yang mendoakan. Ketika udah didoakan, dilihat ternyata hidup. Banyak mujizat yang tidak masuk akal, yang melewati kemampuan alam. Ini udah mau tabrakan ini kapal ini. Waduh, kecepatannya dua-duanya pasti tabrakan. Tapi dia berdoa ada mujizat. Berhenti. Dikatakan demikian, enggak tabrakan. Ada orang bisa melakukan mujizat-mujizat seperti ini. Jadi karunia menyembuhkan berbeda dengan karunia mujizat. Dan selanjutnya, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat. Dia selalu bernubuat. Katakan nanti, om, gereja kita ini, lihatlah, sekian tahun lagi. Kalau dari Tuhan ya, dari Roh Kudus, akan begini. Misalnya, jadi, itu nubuat. Kau nanti, lihatlah, 2 tahun lagi kau nikah sama seseorang, orangnya pengusaha. Kalau dia punya karunia bernubuat begitu, memang Roh Kudus bekerja dalam dirinya, benar itu. Ada orang begitu. Itu karunia bernubuat. Bukan asal dibuat-buat, tapi dia memang yakin ngomong begitu. Nggak diundang, tolonglah bernubuat tentang aku, siapa jodohku, nggak gitu. Dia langsung ngomong aja. Kamu tertutup, itu kok ngomong begitu ya. Pas perhitungan tahunnya benar, ada orang datang, pengusaha melamar dia. Itulah nubuat. Hanya contoh saudara, sesuatu yang ke depan nggak tahu. Itulah Roh Kudus. Jadi karunia ini macam-macam. Kita tinggal minta kepada Tuhan. Selanjutnya, kepada orang yang lain dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, mana ini dari roh Tuhan, mana ini dari iblis, dari santet, dari tenung, dari guna-guna. Dia tahu membedakan. Ini kau kena ini. Ini bukan, ini sakit biasa. Bisa dia membedakan roh. Orang sakit-sakit, oh sakit ini bukan sakit biasa, kau kena ini. Dia bisa bilang begitu. Oh kau perlu tobat kau. Ini sakit karena kau begini, teguran Tuhan. Dia bisa membedakan. Ini karena penyakit virus biasa, tapi ini dari kuasa kegelapan. Dia bisa membeda-bedakan roh. Selanjutnya dikatakan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, kadang-kadang, panjang orang itu berbahasa roh ya. Tapi ternyata di sebelah sana ada karunia bisa menafsirkan itu.
dia sedih sekali. Dia hanya bilang dalam hatinya, orang itu penuh pergumulan. Karena dia mengerti apa yang diucapkan orang itu dengan berbahasa roh. Dia bisa menafsirkan. Sehingga dia timpal dalam doa lagi. Versi dia berdoa, Tuhan tolong orang itu begini. Itulah menafsirkan. Jadi kita perlu Roh Kudus, enggak hanya meminta berbahasa roh. Yang ke-11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh yang satu, oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan minta karunia itu. Salah satu karunianya adalah kita punya karunia untuk berbahasa roh. Tujuannya adalah untuk membangun iman kita masing-masing. Membangun iman kita masing-masing. Selanjutnya yang dikatakan adalah baptisan api. Nah, kembali ke ayat yang tadi, Matius pasal 3. Apa kata dia? Matius pasal 3 di bagian terakhir dikatakan, pasal 3 ayat yang saya baca kembali, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa ini dengan api? Penjelasannya di ayat yang ke-13. Alat penampi sudah di tangannya. Inilah pengujian. Ia akan membersihkan, itu dengan api, tempat pengirikannya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Teruji dia bahwa dia adalah gandum. Tetapi debu jerami, ternyata dia bukan gandum, dia jerami. Dia terbakar, itulah diuji. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dalam api yang tidak terpadamkan. Itu sebabnya ketika di taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku. Cawan itu menggambarkan penderitaan. Ketika murid-murid berkata, Tuhan kami mau ikut bersamamu di sorga, Tuhan katakan, kamu boleh ke sana. Soal tempatnya jangan kau pikirkan, tetapi bisakah kamu, kuatkah engkau meminum cawan yang aku minum? Kata Tuhan begitu. Soal tempat itu soal nanti, tapi bisakah engkau meminum cawan yang aku minum? Artinya penderitaan. Lewat penderitaan. Semua rasul-rasul itu mati menderita. Rasul Paulus begitu baiknya dia disiksa orang, dapat ini, dapat itu, kapalnya tenggelam, kayaknya sial-sial aja. Ya, dirajam, dilempar, tenggelam, mau menginjil tapi tenggelam kapalnya, macam-macam. Diserang orang. Tuhan Yesus juga begitu, disalibkan, disiksa, itu penderitaan. Penderitaan mereka bukan karena mereka berdosa, tapi itulah menguji supaya apa? Pangkatnya di surga tinggi. Ujian penderitaan. Jadi kalau kita udah melayani Tuhan, banyak penderitanya bukan karena kita berdosa, ada aja penderitaan. Itu baptisan api. Kita lewat, nanti kita dapat kemuliaan yang tinggi karena kita lewati. Kita perhatikan bahwa semua rasul-rasul itu mati mengerikan. Lewat penderitaan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, ya Bapa kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku. Itulah baptisan api itu, derita itu harus ditanggung. Ya seolah tubuhnya semua dipenuhi api, derita. Murid-murid juga begitu. Tuhan, ya silakan tempat nanti di surga, satu di sini, ini. Bisa enggak? Soal itu soal nanti. Tapi bisakah engkau menanggung? Ya, minum cawan yang aku minum itu? Ya. Bisa, memang kamu akan minum. Dan memang semuanya menderita. Terus seperti tadi pagi kita mendengarkan bagaimana para misionaris itu, kadang mereka itu dibakar. Ada berita terakhir di
YouTube itu 6 pendeta dari Indonesia di Malaysia hilang misterius. Jadi saudara-saudaranya itu pegang fotonya, minta pengadilan Singapura untuk mencari. Karena undang-undang di Singapura kalau tidak ada di Malaysia, undang-undang di Malaysia kalau tidak ada bukti bahwa mereka dianiaya oleh orang Malaysia, tidak bisa masuk ke pengadilan. Hilang misterius, baru semuanya pendeta itu. 6 orang pendeta. Menurut mereka, mereka dibunuh, dianiaya. Karena dosa mereka? Bukan. Itulah baptisan api untuk memurnikan. Jadi kayak kita melihat Liman Munson, itu hanya cerita sejarah, udah berlalu, mati. Bahkan sebelumnya para pendeta dari Jerman itu diambil hatinya. Kalau baca bukunya itu mau menangis ya, baca bagaimana sejarahnya itu. Waktu itu orang Batak masih makan orang, jadi dikatakan daging para misioneri itu potong-potong, putih, di pasar diletakkan. Ini bagian pahanya, ini semua lengkap. Ini hatinya, jantungnya lengkap di pasar. Jadi orang beli lagi, wah ini bagus. Karena belum ada Kristen, memang masih kanibal. Wah, di Jerman menangis lah. Wah, Zending pertama dimakan ini. Jadi bagaimana? Kita kirimnya lagi ke sana. Ibu yang kehilangan anaknya itu, aku tidak menyesali anakku mati. Yang aku sesali kalau gak ada lagi yang pergi ke sana. Jadi bagaimana? Aku berdoa ada lagi yang pergi ke sana. Itulah nomen yang dikirim. Barulah bertobat Raja Batak. Teruslah yang lain lagi begitu. Itulah baptisan api. Jadi menderita tahan. Mungkin kita nggak sampai di situ, tapi ketahuilah, jangankan itu, baptisan Roh Kudus belum semua dapat. Amin. Saya minta saudara, yang membaptis itu Tuhan Yesus, wadahnya Roh. Baptisan air, cuma Bapak gembala, kuasanya apalah, nggak ada apa-apanya. Tapi kuasa Roh Kudus semestinya. Mari kita berlutut, semua pemuda remaja minta karunia bahasa roh. Kita sungguh-sungguh hanya sebentar saja, sebab besok kita akan beraktivitas seperti biasa.
Ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Benar, saudara harus percaya. Mujizat itu nyata. Saudara harus berdoa dengan roh. Mujizat itu ada. Begitu banyak keraguanmu, begitu banyak ketakutanmu. Melangkah ke depan pun kita tidak mampu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi dalam doa bisa diselesaikan. Ketakutan kita melangkah hari-hari akan Tuhan singkirkan ketika kita percaya bahwa dalam doa persoalanmu, rencanamu, cita-citamu, semua cita-cita pemuda remaja orang doa. Kekuatanmu, kekuatan keuangan, kekuatan kesehatan, tidak ada kita rasakan. Kita berdaya, kuasa yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ada. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku ketika murid-murid berdoa, mereka tidak bosan-bosan ya. Mereka tidak katakan Tuhan, kenapa Tuhan belum beri? Mereka tunggu dan akhirnya hari ke-10 dia dapat. Saudara, Roh Kudus itu ada. Tergantung iman kita. Apakah kita haus akan Dia? Apakah kita siap dibentuk oleh Tuhan melalui Roh-Nya? Baptisan air hanyalah baptisan seorang hamba Tuhan. Tanda engkau memikirkan iman bahwa engkau akan hidup bersama Tuhan, nanti bersama Tuhan, dan bangkit bersama Tuhan di sorga. Tetapi Roh Kudus menolong kita di dunia ini. Dan engkau sakit, engkau perlu Dia. Engkau takut masa depanmu, engkau perlu Dia. Bawa dalam doa. Yesus beri penolong itu. Dia membaptiskan Roh Kudus.
Sekali lagi layakkan. Pastikan saudara percaya apa yang saudara lakukan. Baik berdoa dengan akal pikiran, baik berdoa dalam roh. Kita tidak mengerti yang kita ucapkan. Tidak ada kamusnya. Hanya Roh Kudus yang mengerti. Ketahuilah, percaya yang didoakan. Sesuai dengan iman kita, Tuhan menjawab doa. Termasuk dalam doa syafaat kita. Biar Tuhan berbicara kepada saudara untuk apa yang kita doakan. Berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi jemaat pelayanan, berdoa bagi kemajuan keluarga, lepas keluarga dan gereja dan masyarakat. Dengan kasih Yesus, Bapak Menggolan bawa dalam doa untuk doa syafaat. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat malam yang keempat ini, mana Tuhan sungguh mengasihi kami. Dimanapun kami berada, bagaimanapun tingkah laku kami, tapi Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam menuntun mengajari kehidupan kami. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Engkau hadir di dalam ibadah kami dan kami merasakan lawatan-Mu pada saat malam hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah kehidupan kami sidang jemaat-Mu yang selalu mengeraskan hati kami, yang selalu mengandalkan kekuatan kami, yang selalu mengandalkan pikiran kami. Untuk itu biar senantiasa kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau Tuhan jamah di setiap hati kami, sehingga Tuhan kami boleh berjalan mengiring Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji-puji kami selalu rindu Tuhan, Roh-Mu hadir di setiap detik kehidupan kami, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan untuk itu berikan kami sukacita, semangat dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Bahkan di sini kami berdoa buat gereja-Mu, biarlah senantiasa Tuhan yang memulai, Tuhanlah yang menuntunnya, sehingga Tuhan boleh Tuhan gereja kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu Engkau gerakan hati-hati orang yang mau berkorban untuk pembangunan gereja di tempat ini. Terpuji menjadi doa pengharapan kami, tepat pada waktunya Tuhan akan berkarya, sehingga gereja di tempat ini semakin indah demi kesukacitaan kami dan mengiring Tuhan. Bahkan kami Tuhan, sidang jemaat-Mu, biar senantiasa Tuhan ajari kami selalu merendahkan hati, ajari kami Tuhan selalu bekerja sama, ajari kami Tuhan selalu menopang di setiap langkah kami di dalam mengiring Tuhan. Untuk itu kami selalu
rindu Roh Kudus yang selalu berkarya sehingga kami boleh Tuhan tidak mengandalkan kepentingan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas lawan-Mu pada malam hari ini. Ubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami Tuhan, biar senantiasa Engkau berikan hati pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh bergaul, bermasyarakat dengan pimpinan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami karena kami rindu atas selalu penolong dalam kehidupan kami buat anak-anak kami yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Bicara manusia Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak mampu. Untuk itu Tuhanlah yang menuntun, memberkati mereka dan berikan buat kami sebagai orang tua hikmat dan semangat di dalam membimbing anak-anak kami supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dan pakai kehidupan mereka untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan akan memberkati mereka dalam sekolah, bahkan Tuhan mencukupi segala keperluan mereka sehingga mereka tetap bersukacita di dalam negeri Tuhan. Bahkan yang mau melanjutkan sekolah, biar senantiasa Tuhan yang menuntun dan menempatkan tepat pada sesuai dengan hati mereka yang daripada Tuhan, cukup segala keperluan mereka sehingga Tuhan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, bahkan yang naik kelas biasa senantiasa Tuhan memberikan nilai yang bagus sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Banyak lagi Tuhan yang mau kami utarakan, tapi kami tidak tahu menyampaikan dengan baik. Tetapi Tuhan mengerti setiap kekurangan kami, kelemahan kami. Roh Kudus, Engkaulah Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Kami bersyukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Sungguh baik Kau Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan. Ambil posisi dulu. Sungguh baik Yesus, kuasa-Mu dalam dunia yang gelap, semakin Tuhan memberkati kita. Setiap pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yakin Tuhan pasti menjawab, beri yang terbaik. Tiap keluarga, tiap nama saudara sebut dalam 10 malam ini terus meminta tidak putus-putusnya. Yakin dan percaya Tuhan akan menjawab setiap doa. Terima kasih buat kehadiran semua pemuda, remaja, orang tua ya. Itu menguatkan dan memberi semangat bagi Bapak Gembala melayani selama 10 malam. Kita mengucapkan terima kasih bagi anak-anak Tuhan, keluarga yang boleh melayani kita malam ini. Tuhan memberkati.
Diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, anak-anak semua Tuhan memberkati, yaitu keluarga Bapak Agung Tambunan, keluarga Bapak Mika Silain, keluarga Bapak Tinus, keluarga Bapak David. Mereka berkorban malam ini melayani kita. Mari kita nikmati dan kita tetap bawa mereka dalam doa. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Jangan langsung pulang, kita berdoa, kita terima berkat ini. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Tuhan, tumpuan harapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Doa, permohonan, puji sembah yang sudah kami berikan biarlah sampai di hadirat Tuhan dan Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat, beri sukacita dan sejahtera, kesehatan Tuhan, dan tetap boleh setia mengikuti doa 10 malam. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Bapak Agung Tambunan. Beri kesehatan kepada Bapak ini. Berkati dalam pekerjaan, istri, anak-anak, semua sehati melayani Tuhan. Tuhan berkati. Berkati keluarga Bapak Mika Silain. Bapak di sorga, Tuhan melawat Bapak Mika dimanapun dia berada. Dalam kesakitannya, dalam kesusahannya, jangan biarkan berputus asa. Selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ada rencana indah di balik semua itu. Berkati Ibu Mika, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tidak putus asa. Tuhan memeliharanya. Berikan kekuatan pertolongan, kirimkan orang-orang yang boleh menolong Tuhan. Anak-anak mereka berkati, beri kesehatan yang sempurna. Penuhi kebutuhan anak-anak Mika dan adiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Tinus, suami istri Musi Boru Simanjuntak. Dengan mereka terus sehati sepikir mengiring Tuhan. Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Dalam pekerjaan, dalam mengendarai kendaraan, selalu Tuhan lindungi Tuhan. Tuhan berkati mereka, buat pengorang mereka. Berkati keluarga Bapak David, suami istri. Berkati dalam pekerjaan mereka. Pelayanan mereka terus bertumbuh di gereja ini. Berkati anak-anak mereka, David dan Rai. Tuhan selalu menolong mereka. Terima kasih Tuhan buat segala pelayanan berkat yang mereka berikan. Tuhan berkati dengan melimpah. Berkati makan minum menjadi kekuatan baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Kasih-kasihku pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita semua mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, jangan langsung pulang ya. Kita nikmati.